Ada sukacita. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Tuhan kekuatan dan mazmur. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Saya mau menyaksikan cinta Tuhan. Saya secara pribadi merasakan Tuhan Yesus itu benar-benar ada ya, membela saya. Kalau hari Sabtu yang kemarin itu, begitu saya mau tugas renungan ke depan,
saya pegang, oh anting saya hilang satu. Secara hari gini ya Bapak Ibu, emas lumayan tinggi ya. Terus saya cuma bilang ini, aduh, dalam nama Yesus jangan sampai fokus saya buyar gitu ya. Sukacita di hati saya mau pelayanan itu nggak ada gitu ya. Karena saya juga nggak tahu itu hilangnya lepasnya di mana. Cuma saya berdoa dalam hati, saya berdoa, Tuhan saya percaya Engkau yang membela saya. Nah, udah selesai pulang, saya lapor sama suami saya. Saya bilang, papi, jiwanya mami hilang. Di mana? Tuhannya ya. Saya ini kalau ada apa-apa ini exciting gitu ya, peduli banget gitu kan. Gimana mami? Justru kalau tahu mah ya kagak bilang hilang ya kan, berarti lupa naruhnya gitu kan, maksudnya naruh di mana. Terus yaudah, kami cari di kamar mandi, di tempat tidur, saya cari di tempat saya habis mandi kan, takutnya kena handuk atau kena baju. Sampai lumayan sampai malam juga nggak ketemu. Akhirnya saya ke kamar mandi lagi, itu saya lihatin setiap jengkal saya lihatin, masih nggak ketemu. Sampai saya ambil yang satu, kebenaran pas di sini nggak ada, saya langsung copot masukin ke tas, terus saya ambil dari tas. Kalau misalkan ada di lantai kamar mandi ini seperti ini nih gitu kan, karena kan lantai kamar mandi saya agak kayak orange gitu ya, kelihatan kok gitu kan. Cuma secara manusia saya ngomong, Tuhan Yesus, masa sih saya harus bilang lagi gitu kan. Karena beberapa hari yang lalu kerincingan kaki saya itu hilang satu. Begitu dibawa ke toko emas lumayan harganya hampir 1 juta, kerincingan kecil. Terus saya bilang, masa sih Tuhan mesti hilang lagi gitu ya. Di sepanjang jalan saya ke gereja tuh, saya liatin pakai senter. Sampai saya buang sampah sebelumnya saya liatin gitu ya. Tapi dalam hati saya sambil ngomong gini, Tuhan Yesus, tolong kalau boleh ketemu Tuhan gitu. Tapi kalau sampai nggak ketemu, ajar kepada saya untuk saya bisa menerima. Karena biar gimana, ya kita ibu-ibu ya, karena emang senang perhiasan. Terus hilang gitu. Terus saya balik lagi, suami saya nanya nih, berapa gram mami? Saya lihat kita lihat surat yuk, ternyata 2,4 ya. Kalau sebelah otomatis 1,2 lebih. Itu aja udah 3 jutaan. Itu belum naik saya waktu itu. Sekarang udah naik. Terus udahlah berdoa aja kalau memang masih rezeki, masih berkatnya, kata suami saya nanti ketemu. Iyalah ya. Udah saya nonton TV. Tapi mungkin suami saya ngeliat saya mukanya nggak bisa bohong gitu ya. Saya sedih gitu. Udah ya mami, sampai bilang suruh saya, iyalah mami itu papi, mami sedih. Saya bilang masa bisa hilang lagi gitu. Terus udahlah dalam nama Yesus, saya cuma percaya Tuhan yang bela saya bilang. Benar-benar saya berserah sama Tuhan gitu. Bukan karena kita secara duniawi bagaimana gitu ya, tapi memang karena itu adalah hasil dari saya, dari payah saya untuk dari saya bekerja gitu ya, kayaknya hilang begitu aja, nyesek gitu ya. Suami saya udah tidur, saya ke kamar mandi lagi, saya sikat gigi. Sambil sikat gigi nih mata masih jelalatan di kamar mandi ya. Terus saya lihat sabun yang buat saya cuci muka kok agak miring gitu. Saya lihat kok agak miring ya, apa itu ya? Udah saya cepet-cepet sikat gigi. Saya dalam nama Yesus, kalau memang masih rezeki memang ini dia. Pas saya angkat, puji Tuhan. Memang itu kata Bu, saya sambil di kamar mandi saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya cuma mau menyaksikan kalau memang kita benar-benar merasa berserah ya sama Tuhan. Saya berpikir saya harus pelayanan dulu, saya harus mengutamakan dulu. Nanti Tuhan yang akan bela. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Pokoknya saya pelayanan dulu. Waktu Sabtu minggu kemarin ya, saya menghadiri komunitas. Saya percaya dalam nama Yesus. Puji Tuhannya ketemu dan saya bilang balik lagi ke suami saya,
Dari kamar mandi saya bilang, papi ketemu. Di mana? Di bawah sabun, saya bilang. Saya cuma secara manusia gini, kok bisa di bawah sabun ya? Apa maksudnya? Nggak kepikiran kok bisa ada di bawahnya gitu. Saya bilang bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus. Saya percaya memang Engkau yang membela saya. Saya mengutamakan dulu pelayanan, saya mengutamakan sukacita di dalam Tuhan. Karena saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau perintahkan dulu, apa yang Tuhan mau kehendaki. Itulah kalau kita memang berserah sama Tuhan, kita jangan ragu-ragu. Meskipun mungkin ya, mungkin kalau misalkan tetap hilang pun gitu ya, saya percaya Tuhan akan gantikan lebih dari itu. Saya bilang, Tuhan yang akan terus membela saya bilang ya. Itulah kesaksian saya, biar kita semua tetap berfokus sama Tuhan. Kan kalau kita berfokus sama Tuhan seperti firman Tuhan ya, di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi di dalam Tuhan kita tetap mempunyai kemenangan dan sukacita. Puji Tuhan. Terima kasih. Dan Pak Benny kasihan Tuhan. Halo, puji Tuhan. Sebenarnya waktu kala 2 minggu yang lalu istri saya di Padukri bersaksi tentang anak saya. Ada beberapa hal yang saya merasakan, baik suka, baik duka tentang anak saya. Namun saya akan mengawali kesaksian saya. Saya merasa sukacita. Kurang lebih 15 tahun, 16 tahun saya kehilangan adik saya. Memang ini adik di luar dari kandung kami. Jadi sepeninggalan papa, dari emak, dari om sampai papa bicara sama saya, tolong cari adik-adik kalian. Pada saat itu memang keadaan saya memang masih tidak baik. Sewaktu saya ketemu adik saya, keadaan saya memang baik. Pada saat mereka komunikasi, dia sangat disayangkan kan, orang tua kami sudah dipanggil. Jadi saya merasa bersalah. Saya menggantikan secara langsung pribadi saya itu, peranan papa itu ada di diri saya. Saya katakan, kalau kalian memang menyalahkan papa, memang papa itu seperti itu. Kita sudah sama-sama sudah agak umur. Adik saya itu nggak jauh beda sama adik kandung saya yang umur 5, umur 45. Dan yang kedua yang belum lama menikah juga ada sekian ya 3-4 tahun lah, 3 tahun. Itu umur 40-an. Jadi mereka itu sama umurnya. Sewaktu dia memang waktu dia kecil di rumah empong, dia datang, dia merasa terpisah. Itu memori itu yang hanya diingat sama mereka. Saya merasa bersyukur. Saya nggak tahu kalau misalnya saya dipesankan sama ketiga orang tua tersebut untuk bisa mencari, namun saya mencari bagaimana. Walaupun memang sekian 15 tahun itu sudah ada zaman handphone yang mungkin ya belum sampai Android, smartphone atau ya yang lebih canggih lah. Dan dari 15 tahun itu ya,
Mungkin bukan hanya handphone yang gonta-ganti nomor yang menyalahkan saya seperti ini. Saya hanya kasih kesimpulan sama mereka. Kapan kalian mau ke papa? Biar kokoh kamu yang tanggung semuanya. Kalau kalian ketemu kokoh, terserah kalian mau apain kokoh. Anggap aja ini kokoh ini papa. Kalian mau pukul, kalian mau jambak, atau kedua adik saya itu cewek semua. Itu saya hanya merasakan sukacita pada waktu tersebut. Memang secara kebetulan kalau tidak salah di 50 hari orang tua saya itu meninggalkan kami semua. Jadi secara tidak langsung Tuhan sudah pimpin semuanya, walaupun mereka tidak dapat merasakan. Tetapi saya percaya kalau misalnya mereka bisa dapat dengar, walaupun nanti hanya melihat kuburannya saja, bahwa mereka sudah tahu ini kuburan orang tuanya. Walaupun mereka itu bukan bersama-sama dengan kami, mamanya Kristen dan papa Kristen, dikubur secara Kristen, mereka bukan. Adik saya yang pertama ini yang dari sebelah sana, ya keadaannya baik, sholatnya juga baik. Dan yang kedua itu kurang baik. Namun saya percaya saya tidak melihat perbedaan tersebut, karena saya tahu masa kecilnya bagaimana perlakuan dari kami semua. Bahkan dia hanya bisa mengatakan hanya kokoh yang mengerti kami. Bahkan sampai mamanya berpesan sebelum mamanya meninggal, cari kokoh kami. Hanya kokoh Novian yang paling baik. Ya bukan saya merasa ya tersanjung dengan bahasa tersebut. Memang saya komunikasi sama mereka sangat, ya bukan nggak sangat dekat, saya bisa berkomunikasi. Bahkan papa yang memberitahukan tersebut sama saya sama seperti adik-adik, kita semua satu keluarga merasakan namanya bagaimana mama itu dimadu. Tidak ada hati wanita yang namanya mau dimadu. Nah, umur yang saya dapat itu, saya melihat papa saya itu dibawa kabur. Saya umur kalau nggak salah 7 atau ya mungkin paling mungkin 6 tahun lah, atau 8 tahun. Mama diseret, papa diseret, masukin taksi, tangan mereka salingnya mungkin jambak-jambakan atau apa, taksi itu lagi. Itu depan mata saya. Tapi saya tidak kenal yang namanya yang seumur, yang mungkin masih kecil tersebut. Tapi Tuhan titip, baik dari engkau saya, juga nenek, dan papa saya. Tapi saya merasakan pada saat saya jumpa hanya video call, saya merasakan bahagia. Saya tahu Tuhan kasih hati, Tuhan mengajarkan kasih tersebut. Saya tidak mau mengatakan yang di sana bagaimana dan yang porsi mama bagaimana. Tapi saya percaya saya sudah mengenal Kristus, dan sampai saat ini saya merasakan kalau saya tadi tulis status
apapun. Saya tidak sendiri, saya ada sama anak-anak, saya sama istri saya. Tetapi kekosongan jiwa saya penuh. Saya merasakan hampa. Kenapa? Yang saya katakan, saya tidak, ya bukan mulut-mulut, bukan saya mau mereview lagi ke belakang, melihat lagi untuk apa yang terjadi dalam diri saya. Cari sekarang usaha. Beberapa kali istri saya minta dagang, mau dagang, saya bilang jangan, sudah cukup. Itu sebabnya saya kalau luka begini ketahuan sakit, kita rasa sakit, mungkin bisa diobati, tapi luka yang ada di dalam ini itu susah. 10 tahun lebih loh, saya tidak bisa beraktivitas. Siapa yang nggak mau untuk kita mencari kehidupan begitu? Namun segala puji syukur, memang saya sudah nge-grab online begitu, nge-grab aja tabrakan, sampai 11 atau 12 juta. Dagang, bukan dagang kecil. Terakhir, mungkin memang ini di luar dari dugaan atau ekspektasi semua orang lah. Saya buka kafe, itu modal saya dorong semua habis-habisan. Walaupun kafe ya boleh katakan di dunia malam, saya kan ada karaoke, nightclub kan juga. Tapi kafe saya di situ boleh katakan puji Tuhan baik. Tetapi nggak disangka, nggak diduga, itu pemerintah mengatakan semua alkohol tidak boleh. Saya baru buka 4 bulan. Di 4 bulan itu belum merasakan katanya modal itu kembali. Di situ saya selalu meneliti kesaksian dari istri saya tentang anak saya, hubungannya apa dengan saya. Saya nggak bisa untuk melarang dia. Saya tidak bisa untuk menceritakan apa yang ada di dalam diri saya ini. Udah lu mendingan ada di sana aja. Itu saya katakan, kamu nggak usah, kamu lebih baik. Sampai saya mengatakan berdalih, kamu tuh biasa megang uang besar, kamu megang uang kecil kayak ya mungkin 10.000, 1.000, itu nggak ada artinya buat kamu. Apalagi lifestyle kamu sangat ya, papanya semua seperti itu loh. Papanya bisa kontrol. Dia setiap malam kalau katanya kalau nggak kena alkohol nggak bisa tidur. Saya katakan tolonglah mengerti, yaitu karena itu urusan kalian mau bagaimana. Namun saya berusaha pada saat dia buka, sebenarnya istri saya bersaksi di sini. Saya mau maju. Saya bilang sama Bapak Ibu Gembala dan Pastor, saya mau maju, tolong doakan saya, di situ saya luka. Saya merasa depresi, pasrah istri saya bersaksi. Kekosongan saya langsung itu, ya iblis sifatnya memang mengintimidasi. Tapi saya harus bagaimana? Istri saya nggak tahu apa yang saya rasakan. Mungkin anak saya juga nggak tahu apa yang saya rasakan. Bahkan orang keliling saya hanya punya prinsip, kalian silakan.
saya terpuruk, saya jatuh, saya mau bangkit. Ya saya ini bukan lihat karena anak, bukan karena apa, capek, lelah saya. Saya sudah bilang dalam diri saya, mau bagaimanapun, apapun di depan mata saya, sekeliling saya, ya saya anggap itu hanya rumput yang bergoyang. Saya mau jalan. Kalau memang Tuhan izinkan saya lari, saya lari. Mungkin hari Senin saya akan kembali beraktivitas berdagang. Saya sudah berdoa, Tuhan, saya tidak sendiri, saya bersama-sama. Saya berdoa, akhirnya saya katakan, saya tidak sendiri Tuhan, karena Engkaulah Allah Immanuel, Engkaulah Gembala. Saya pegang janji Tuhan. Dan saat ini saya berdiri, saya bersaksi, bukan saya lebay. Hidup saya nggak ada mendramatisir. Hidup saya happy. Pernah waktu saya jatuh sedikit, di dalam saya bekerja di pastori, iblis mengintimidasinya simpel. Lu orang happy, kok begini? Jangan. Ayo, mana? Nah itu kadang saya tuh dapat yang tidak mungkin ini suara Tuhan, ini suara yang baik atau suara yang tidak baik. Padahal jiwa saya kosong. Saya nggak tahu. Saya duduk di sini, saya berdiri di sini. Ya mungkin hati atau yang suka bercanda sama saya melihat stop itu. Ya, jiwa saya ya manusia yang seperti biasa, bisa ketawa, bisa apa. Padahal saya tidur jam 2, jam 1. Haleluya. Ada sempat saya berdoa. Haleluya. Namun saya hanya bisa katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Saya percaya bukan hanya saya yang mengalami kebaikan Tuhan. Bukan saya lemah, bukan saya takut, bukan saya kabur. Percaya kita semua bisa mengatakan Allah Immanuel. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Segala pergumulan hanya bisa kita naikkan dalam doa ya. Saya pun telah dengan beribadah ini kita akan tambah mempersatukan sepakat suami istri kita. Baik, kita akan menyapa kebenaran firman Tuhan. Saya berdiri, bangkit berdiri. Bagaikan anak kering yang menentukan air Yesus. Kami percaya Tuhan, jiwa kami merindukan Engkau.
merenungkan firman-Mu, dan setiap benih dari firman Allah itu yang akan mengkonfirmasi seluruh hidup kami, agar hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana dari Tuhan. Segala pikiran, segala niat jahat kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan yang meluruskan setiap pikiran dan langkah hati kami, sehingga sejahteralah ketika kami mendengar firman-Mu. Kami siap diberkati di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap diberkati bersama katakan amin. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita baca Alkitab kita yang terambil di dalam Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Puji Tuhan. Dalam teks ayat ini, Paulus ingin menyampaikan dan mengkonfirmasi bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup di dalam rumah tangga dan keluarga, mereka sesungguhnya adalah dua pribadi yang telah menjadi satu. Jadi suami istri itu bukan lagi dua, tetapi mereka adalah satu. Sumber dari kesatuan itu tercatat dari ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Inilah yang menjadi dasar suami istri itu adalah satu. Jadi kesatuan dua pribadi ini tidak akan pernah terrealisasi dengan baik jika di dalamnya tidak ada Kristus. Tidak ada penghiburan kasih, tidak ada persekutuan roh, tidak ada kasih mesra, dan tidak ada belas kasihan. Artinya yang dimaksud suami istri itu bersatu adalah ketika mereka hidup di dalam penghiburan, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Inilah yang menjadi dasar sumber dari pasangan suami istri itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Memang ada beberapa pihak, ada beberapa pendapat yang menyandarkan sumber dari kesatuan itu di luar dari ayat 1 itu. Mungkin materi. Saya mendapat postingan yang ditangkap KPK hari-hari ini adalah sebagian besar korupsi itu diberikan kepada cewek-cewek gitu.
Jadi diberikan kepada wanita-wanita penghibur yang masih muda-muda belia. Dan beberapa pihak berpendapat bahwa sumber kesatuan itu di luar dari konsep kekristenan. Saya mau katakan begini, cepat atau lambat orang memakai dasar sumber ini pasti akan mengalami kegagalan, akan mengalami satu hambatan yang sangat besar. Karena motivasi, karena dorongan yang muncul bukan berlandaskan kepada kasih, bukan berlandaskan kepada belas kasihan, tetapi kepada keegoisan, kepentingan diri sendiri. Sumber-sumber yang demikian yang dinyatakan kepada seseorang sebagai prinsip kesatuan, maka akan berakhir pada sebuah penderitaan. Tetapi Paulus mengaitkan kesatuan ini dengan kesempurnaan sukacita dalam ayat 2 itu. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi Paulus mengkaitkan kesatuan itu dengan kesempurnaan sukacita. Kapan itu? Pada waktu masing-masing pribadi sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Inilah yang kemudian mengkonfirmasi keberadaan hidup orang percaya di dalam satu rumah tangga, di dalam satu pernikahan yang disebut bermutu itu di sini. Yang disebut sebagai pernikahan yang berkualitas itu pada bagian ini. Pada saat masing-masing menyadari bahwa sehati sepikir, satu dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, ini menjadi satu landasan. Saya akan mengungkapkan beberapa hal kebenaran tentang kesatuan itu meliputi apa saja yang tercatat di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang pertama adalah bicara tentang sehati. Bapak Ibu Saudara, prinsip kesatuan itu diawali pertama dengan sehati, dengan kesehatian. Dengan kata lain, seharusnya rumah tangga keluarga kita itu memiliki satu arah hati yang sama, yaitu arah hatinya adalah tertuju kepada Tuhan dalam segala sesuatu dan memuliakan, menyenangkan hati Tuhan saja. Jadi ketika pasangan itu memiliki kesehatian, sesungguhnya disinilah mereka sudah mengalami kesatuan. Kapan itu terjadi? Saat mereka memiliki satu arah hati yang sama, yaitu hanya kepada Tuhan. Saya masih sering mendengar Bapak Ibu Saudara beberapa pernyataan kegelisahan dari sebagian rumah tangga Kristen. Mereka berkata, saya mengizinkan pasangan hidup saya mengizinkan anak-anak saya untuk setia kepada Tuhan, tapi saya minta dispensasi kepada Tuhan agar saya tetap pada posisi saya seperti ini.
Saya mengizinkan, saya mendorong, saya memotivasi pasangan saya, anak-anak saya untuk setia kepada Tuhan. Tapi izinkan saya Tuhan dalam doanya, biarlah saya tetap tinggal. Termasuk kemungkinan ada konsekuensi-konsekuensi logis yang harus ditanggung, tidak masalah. Inilah persoalan pasangan suami istri di dalam Tuhan hari-hari ini. Tidak lagi berjalan sehati, memiliki arah hati yang sama, yaitu kepada Tuhan, tetapi bercabang. Tetapi memiliki hati yang berbeda, yang berlawanan arah. Dan keluarga yang seperti ini menurut saya, ia bukanlah tipe keluarga yang tinggal di dalam kesatuan yang diinginkan oleh hamba Tuhan Paulus berdasarkan ilham roh itu untuk dinyatakan kepada gerejanya. Yang pertama, sehati. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Sehati memiliki arah yang sama, yaitu hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada yang lain yang dipikirkan, tidak ada yang lain di dalam hati ini. Hanya satu-satunya kepada Tuhan. Memang ada satu persoalan yang pelik sampai hari ini bagi suku Jawa di daerah Jawa Tengah. Beberapa kali saya sharing dan belajar tentang budaya mereka. Mereka itu terlalu permisif. Permisif maksud saya mereka begitu toleran dengan agama. Satu keluarga itu bisa macam-macam agama, tapi mereka bisa rukun, bisa bersatu. Beberapa tahun yang lalu di Kota Bumi itu antara kakak dan adik beda pilihan, beda partai. Kakaknya itu dipukul pakai batu bata sehingga bocor kepalanya. Sekarang jadi hamba Tuhan dia. Karena pilihan yang berbeda menyebabkan persoalan. Tapi saya tahu persis pada akhirnya perbedaan pilihan itu akan berakhir kepada masalah. Dan saya yakin cepat atau lambat budaya permisif seperti apa yang saya katakan itu akan menemui jalan buntu. Sehingga pada akhirnya terjadi pertentangan, terjadi perdebatan, sehingga keluarga itu tidak lagi utuh tetapi terpecah-pecah. Tuhan menginginkan gerejanya itu sehati, satu arah, yaitu hanya kepada Tuhan saja. Bagaimana kita harus memuliakan nama Tuhan, bagaimana kita harus menyenangkan hati Tuhan. Itulah suami istri. Yang kedua, di dalam ayat yang kedua itu tentang sepikir. Kesatuan suami istri itu terlihat dari kesepakatan berpikir. Pikirannya harus dikuasai oleh kebenaran yang sama, yaitu firman Tuhan. Karenanya di dalam ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini adalah kontras yang disampaikan oleh Paulus. Seharusnya pasangan suami istri itu sepikir, di mana hidupnya dikuasai oleh kebenaran yang sama, yaitu firman Tuhan.
Persoalannya di dalam ayat yang ketiga adalah ada pikiran lain. Atau kalau kita kontekskan dalam kitab Filipi ini mulai pasal yang kedua, nanti kita membaca ayat yang selanjutnya, ada di situ pernyataan Paulus tentang Yesus Kristus yang mengosongkan diri sebagai yang kinesis itu. Artinya sepikir itu dikaitkan oleh Paulus sebagai yang kontradiksi dengan memikirkan orang lain. Lihat apa yang dinyatakan oleh Kristus di dalam sikap dan karakteristik hidupnya kesehariannya. Ia hanya memikirkan orang, ia tidak memikirkan diri sendiri. Tetapi ia hanya memikirkan orang lain. Artinya Bapak Ibu Saudara, inilah yang dimaksud dengan jebakan. Seolah-olah memikirkan diri sendiri itu sebagai teks yang kemudian bisa membawa keluarga kita itu lebih baik, lebih hebat, lebih luar biasa, padahal tidak. Apa yang dinyatakan oleh firman Allah, seharusnya pikiran kita dikuasai oleh kebenaran, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks hubungan suami istri tentang sepikir ini, seharusnya yang menjadi pikiran kita itu adalah pasangan yang harus terkonsentrasi di dalam otak, di dalam perhatian hidup kita itu adalah bagaimana pasangan, bukan orang lain. Waktu saya di Sibolga, ini ada seorang hamba Tuhan suami istri. Istrinya itu pencemburu sekali. Sehingga ketika diajak pelayanan wanita, dia marah istrinya. Ngobrol dengan jemaat wanita, mau nenek-nenek, marah istrinya. Kenapa? Cemburu. Sampai teman saya yang dari Pandan itu meledek terus gitu. Nanti saya ajak ya suamimu gitu, ketemu cewek di sana, cakep, cantik gitu. Suaminya hanya, istrinya hanya diem aja begini. Jangan ledek dong, jangan ledek dong. Kenapa? Cemburunya luar biasa. Dia bilang begini, cemburu kan tanda sayang. Lalu hamba Tuhan bilang, ya kalau terlalu yang menjatuhkan kamu, itu bukan cinta, bukan sayang. Itu kebencian dibungkus dengan rasa sayang. Rasa sayang dan benci kan beda-beda tipis, ya. Tipis sekali perbedaannya. Karenanya prinsip kesatuan menurut Paulus di dalam ayat itu adalah di mana kita itu satu pikiran, dikuasai oleh kebenaran yang sama, yaitu firman Tuhan. Tidak menaruh pikiran kepada hal-hal yang lain, tetapi hanya kepada, kalau kaitannya, konteksnya dengan keluarga, ya suami istri. Bapak Ibu Saudara sering mendengar apalagi ketika kami mengadakan konseling pranikah, ketika mereka akan masuk dalam pernikahan, saya selalu tunjukkan, kalau di antara kamu ada anak, ada mertua, ada orang tua, ada suami, ada kamu sebagai istri, mana yang lebih kamu utamakan? Kebanyakan di antara mereka berkata, anaklah yang terutama. Dengan berbagai macam alibi ia sampaikan. Apa landasan berpikirnya? A, B, C, D dan seterusnya. Anak kan masih kecil, belum bisa apa-apa dan seterusnya. Tapi teks Alkitab tidak demikian. Seharusnya tetap pasangan itu dijunjung tinggi nilainya. Ia harus menjadi yang utama dan terutama di atas yang utama itu.
Artinya Bapak Ibu Saudara, perhatian, pikiran semata-mata tercurah hanya untuk pasangan. Bagaimana kebenaran Kristus itu harus menjadi hal yang utama, yang fondasi. Kita bisa membedakan dengan mudah Bapak Ibu Saudara pasangan suami istri yang sepikir. Kalau keputusan yang diambil itu berdasarkan firman Tuhan, maka dia adalah pasangan suami istri yang sepikir seperti yang firman catat di dalam Filipi pasal yang kedua. Tetapi keputusan yang diambil ketika itu hanya melibatkan logika manusia terhadap interpretasi pemahaman yang ia mengerti, maka itu akan memunculkan masalah-masalah yang berkepanjangan. Itu bukan sepikir. Sebab kunci sepikir adalah melangkah, bertindak dikuasai oleh kebenaran yang sama, yaitu firman Tuhan. Jadi dampaknya, input output dari apa yang dikerjakan oleh kita adalah sepikir, satu hati. Yang terakhir dari ayat yang ketiga itu adalah satu kasih. Kristus di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25 merangkai kata kasih itu sebagai hal yang mendasar bagi pasangan suami istri. Kasih itu harus menjadi pola yang begitu nyata di dalam pernikahan kekristenan. Karenanya kita tidak bisa mengasihi pasangan tanpa kita memiliki kasih Kristus. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi pasangan kalau kita tidak memiliki kasih Kristus. Karena seperti seringkali saya katakan, kasih Kristus itu kan rela berkorban. Ia tidak memandang apa yang dilakukan oleh pasangannya, entah itu benar, entah itu salah. Kalau saya benar, maka saya mengasihi. Kalau pasangan salah, maka saya tidak mengasihi. Tuhan tidak demikian. Bahkan Tuhan mengasihi kita pada waktu kita melakukan pelanggaran. Ini bukan berarti Allah atau Tuhan itu sepakat dengan ketidakbenaran, tetapi karena Ia ingin menyatakan kasih-Nya kepada gereja. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi kalau kita tidak punya kasih Kristus. Hanya mereka yang punya kasih Kristus, yang mengerti nilai-nilai kebenaran kasih Kristus saja, yang bisa mengasihi pasangan dengan baik. Sebab mengasihi itu menempatkan pasangan sebagai yang terutama lebih daripada dirinya sendiri. Ketika seseorang menganggap diri penting, ia tidak akan pernah memiliki kasih Kristus. Ketika seseorang memandang dirinya sebagai yang penting, ia sedang berjalan sendiri dengan kekuatannya. Karena kasih itu berjalan di bawah. Kasih itu ada di paling mendasar. Ia rela diperlakukan tidak adil. Ia rela diperlakukan tidak sesuai dengan apa yang ia pahami, apa yang ia mengerti sekalipun. Karenanya hanya orang-orang yang memiliki kasih Kristus yang bisa mengasihi pasangannya. Ada 3 hal yang penting yang kita pelajari. Kesatuan itu meliputi 1, kesehatian, 2, sepikir, 3, 1, kasih. Semuanya ini berasal dari sumber yang sama.
yaitu Kristus, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti Ibu Gembala masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Ajar kami suami dan istri untuk belajar punya satu hati, untuk punya satu pikiran ke arah menuju kepada Kristus. Kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Tetapi biarlah kami bersama-sama saling membangun dari di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, bahwa segala sesuatunya hanya tertuju kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa sulit dan sukarnya untuk kami mempunyai pikiran yang sama, untuk punya hati yang sama yang tertuju kepada Tuhan. Tetapi kami percaya pada saat malam hari ini Tuhan ingatkan kami kembali untuk kami boleh punya satu hati, punya satu pikiran ke arah yang sama adalah kepada Tuhan. Dan terutama biarlah rumah tangga kami dipenuhi dengan kasih Kristus, karena kami tahu ketika ada kasih Kristus di sana, maka segala hal-hal yang berbicara tentang pengorbanan itu akan terjadi atas kehidupan kami. Biarlah kami suami dan istri boleh saling belajar untuk rela berkorban, untuk belajar untuk mengasihi, mencintai, menghargai, bahkan mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang sudah pasangan kami buat, yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan biarlah Tuhan pada saat sore menjelang malam hari ini, kebenaran firman Tuhan kembali menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga biarlah rumah tangga kami adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Dan dalam rumah tangga kami menjadi berkat bagi anak-anak kami menjadi berkat bagi mantu kami, menjadi berkat bagi cucu kami menjadi berkat bagi seluruh keluarga besar kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, masuk kemuliaan diberkati semua. Kita sampai kita memberikan persembahan. Kita tidak akan menyerah, terus mengasihi pasangan kita masing-masing. Haleluya Yesus. Sore ini kau melawat semua. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang bisa mengurapi kami semua yang ada di sini. Kami siap menjalankan persembahan. Persembahan itu mengharumkan meja altar-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melakukannya. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyerah pada waktu Yesus. Gathering Komisi Wanita BPD Banten diadakan pada hari Senin tanggal 22 Juni pukul 10 pagi di Resto Pondok Kerandu Dadap. Biaya 70.000 per orang. Hubungi Ibu Martin dan Ibu Novianto. Lomba baju daerah tanggal 25 April hari Minggu. Juara 1, 2, 3. Jurinya Minggu depan. Buat minggu depan. Oh, buat minggu depan. Oh, ini ya untuk minggu
depan. Ya, Masih umum sekarang. Maaf. nggak apa-apa. Ya, jurinya Ibu Lili, juara 2-nya, juri kedua Bapak Martin, juri ketiga Bapak Stephen. Demikian pengumuman. Saya mohon dukungan doa satu untuk Ananda Rehan. Kemarin dia udah periksa bagian lehernya itu agak membesar. Dia karena selalu tolong doain. Tadinya dia kan nggak percaya Tuhan Yesus, ya puji Tuhan dia demikian hanya itu saja. Dan satu lagi saya akan minggu-minggu hari Senin tetap dikabarkan nanti akan kalau ciri kehilangan mas, kalau saya kehilangan gigi berkali-kali. Jadi saya doa bergumul sama Tuhan, saya nggak mau gigi saya lepas gitu, tapi kan mahal biayanya ya. Kebenaran ada jawaban doa saya, Tuhan pergumulan, Tuhan jawab, dikasihlah murah itu biayanya. Jadi nanti nggak dilepas lagi giginya tuh, tapi katanya rasanya ngilu banget, sakit banget. Saya percaya Tuhan hantarkan sampai situ, pasti saya dimampukan. Demikian. Terima kasih. Saya undang kita bersama berdiri, mari kita akhiri ibadah di dalam doa. Memberkati rumah tangga dan keluarga kami, tilik dari hati-Mu yang terdalam bagi kami, kiranya kesatuan yang Tuhan inginkan menjadi nyata di dalam keluarga kami. Memberkati keluarga Ibu Lili, memberkati keluarga Bapak Novianto, jamaah berkati rencana Ibu Martin. Demikian Saudara Rehan hamba serahkan kepada Tuhan. Jamaah anak muda ini pulihkan dan berkati ia, sehingga ia menjadi anak muda yang diberkati dan berhasil. Sekali lagi hamba mohonkan kasih setia dan kemurahan Tuhan, dan kami terlalu percaya kalau Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan juga yang akan menyempurnakan pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan ribaan Tuhan. Tuhanlah yang menopang dan menolong kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, mari saudaraku angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama katakan,